Syukur Tuhan, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua sembunyikan di belakang salib-Mu yang kudus. Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kami, termasuk kepada hamba-Mu. Dan kami siap mendengar firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya hanya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara yang siap mendengar firman. Mari sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Maafkan saya kalau saya tidak pakai jas, saudara. Saya terlalu casual mungkin ya, tapi nggak apa-apa karena saya mengikuti tulisan dewasa muda. Siapa yang percaya seberapapun usia kita, tapi kita berjiwa muda, katakan amin. Bilang kanan kiri, kamu berjiwa muda kok. Bilang kanan kiri. Gimana kabar saudara? Luar biasa. Luar, R-nya itu panjang banget saudara. Saya punya satu kelemahan, saya nggak bisa bilang R terlalu lama saudara. R-nya jadi L. Jadi suami saya sering gangguin dulu. Coba non bilang R katanya. Saya bisa R cepat, tapi kalau suruh lama saya nggak bisa. Tapi saya percaya bahwa saudara di sini semua luar biasa, amin. Oke saudara, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah gravity. Gravity itu bisa dibilang magnet, bisa dibilang tarik menarik, dan bisa dibilang gravitasi. Kita akan belajar kebenaran firman. Kita akan buka sama-sama surat atau kitab Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Agak panjang nih. Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ya, saudara-saudara ya. Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bergantian. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman. Titus 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca ayat ganjil, silakan saudara-saudara baca ayat genap. Seterusnya sampai ayat 10 kita baca sama-sama. Titus 2 ayat 1 sampai 10. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau
beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ayat 2. Bagi yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat dan bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat 4. Mendidik perempuan-perempuan muda, kasih suami dan anak-anak. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatlah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat 8. Sehat dan tidak bercela dalam perbuatanmu, sehingga orang dijemah, karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebabkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Ayat 10 sama-sama. 3, 4. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat mas kita di ayat yang ke-7 saya baca buat saudara, perhatikan. Dan jadikanlah, ada akhiranlah. Akhiranlah itu membuat suatu kalimat menjadi kalimat perintah atau kalimat imperatif. Jadi istilahnya buatlah atau jadikanlah dirimu. Sama-sama katakan diriku. Nah, diriku. Saya bilang karena ini dirimu, berarti ini saudara juga gitu. Bukan cuma saya. Jadikanlah diriku sendiri suatu teladan, bukan telatan. Saya minta maaf tadi saudara ya. Suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah, ada kata lah, ada akhiranlah lagi. Engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita semua yang percaya firman Tuhan katakan amin. Yuk kita akan mulai poin kita. Tema graffiti ini sebenarnya tema yang berat saudara. Saya kaget bahwa dalam Titus 2 itu ada dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris itu ada graffiti. Graffiti itu magnet. Graffiti itu tarik menarik gitu loh. Dan ternyata Tuhan itu menginginkan kita sebagai orang Kristen itu jadi magnet buat orang lain. Sama-sama katakan jadi magnet. Bu sudah bu, saya jadi magnet. Apa tuh? Saya magnetnya beda bu. Kalau magnet kan kita orang jadi terima Tuhan. Kalau saya enggak tuh. Magnetnya bukan tarik menarik bu, orang jadi keluar gara-gara saya. Jangan saudara. Itu bukan magnet saudara. Saudara jadi batu sandungan, jadi stumbling block namanya gitu loh. Iya bu, saya magnetnya lain bu. Saya magnetnya istri orang. Jangan saudara. Itu bahaya. Ada saya dengar usnya pelan gitu ya. Nah saudara, kita kan belajar kebenaran firman tentang graffiti. Itu tarik menarik. Apa sih yang dimaksud? Saudara, ternyata dalam bahasa Yunani kata kejujuran gitu ya, di dalam ayat yang ke-7 Bapak Ibu, saudara-saudari, Titus 2 ayat 7, di situ ada kata suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur. Sama-sama katakan jujur. Jujur itu ternyata dalam bahasa Yunani kunonya itu adalah semnota. Semnota itu bahasa Yunani kuno, itu artinya graffiti. Tapi kalau dalam LAI kan bilang jujur aja. Tapi ternyata di dalam bahasa Yunani kuno itu graffiti, tarik menarik, itu sebuah magnet, saudara. Saya bilang wow, gitu ya. Ternyata seorang yang jujur adalah magnet. Maksudnya gimana sih magnet itu gitu ya? Kapan saya dan saudara bisa jadi magnet buat orang lain? Kan itu masalahnya. Tapi saya senang saudara bahwa kekristenan adalah firman Tuhan itu selalu currently issue Bapak Ibu atau saudara-saudara gitu ya. Currently issue artinya kita nggak ketinggalan zaman gitu loh. Sampai Tuhan datang pun firman Tuhan ini tetap current gitu. Tetap apa ya bagi saya, tetap bisa disampaikan, tetap efisien, tetap efektif di zaman kapanpun gitu loh. Nah kalau kita belajar tentang kapan ya kita jadi magnet buat orang lain, coba saudara sekarang renungkan sejenak. Kapan saudara jadi magnet buat orang lain? Saya mau tanya, adakah di antara saudara yang karena kehadiran saudara ada satu aja orang datang di gereja ini gara-gara saudara?
Yang ada katakan amin. Amin. Oke, gak apa-apa, jujur saudara ya. Ada yang belum, berarti mulai sekarang harus jadi magnet. Yang mau katakan amin. Saya senang banget loh ada semangat kayak haleluya gitu ya. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kapan kita terakhir jadi magnet? Mungkin saudara bingung, kapan jadi magnet? Bu, saya nggak tahu kapan jadi magnet. Nggak apa-apa. Hari ini kalau belum, mulai hari ini saya dan saudara punya tugas dari Tuhan. Kita harus jadi magnet buat orang lain. Buat orang-orang Kristen, buat orang-orang terutama non-Kristen, mereka harus tahu bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Kalau saudara bilang, Bu, gimana kalau saya pernah salah dalam rumah tangga, dalam kehidupan, di kantor, dimanapun? Saudara, kesalahan itu bukan lumrah. Kesalahan adalah sebuah pelajaran hidup yang nggak boleh diulang lagi. Bu, kalau saya ulang lagi, itu bukan kesalahan, itu udah jadi kebiasaan. Dan saya nggak yakin bahwa orang-orang yang mengulang terus kesalahan yang sama adalah orang yang bertobat atau orang yang dipilih Tuhan. Saya nggak tahu saudara, tapi saya percaya kalau saudara di sini percaya bahwa kita akan masuk surga kalau kita berbuat baik, bukankah demikian? Oh ya, amin. Oke, saudara. Saya percaya, saudara. Saya tidak masalah saudara Arminian atau Calvin. It's okay buat saya. Tapi saya percaya, saya berbuat baik bukan supaya saya masuk surga. Loh, terus buat apa, Bu? Ya karena saya tahu bahwa keselamatan itu kasih karunia. Wah ini jangan nih, pendeta hyper grace. Enggak, dengerin dulu sekarang. Karena saya percaya bahwa keselamatan itu kasih karunia sesuai dengan firman Tuhan katakan, kita diselamatkan bukan karena kita, tapi karena kasih karunia. Makanya saya berusaha, saya melakukan the best that I can, gitu ya. Jadi saya berbuat baik bukan supaya masuk surga, karena saya tahu saya diselamatkan oleh Kristus sebegitunya, saya mau berbuat baik. Gitu, saudara. Jadi, loh Bu, berarti kalau orang Kristen bebas berbuat dosa, nah ini sesat banget. Ini sesat banget. Malah kalau orang berpikir, ya karena saya diselamatkan kasih karunia, saya bisa masuk surga kapanpun, saya akan bebas berbuat dosa. Nah saya nggak yakin saudara dipilih Tuhan gitu. Saya nggak yakin saudara bertobat gitu. Karena saudara tahu saudara diselamatkan, saudara mungkin jantung bangun dengan tetesan air mata, saudara bilang sekali Yesus tetap Yesus. Gitu loh saudara maksudnya. Oke ya. Nah sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kapan sih kita jadi magnet buat orang lain? Ada 3 poin dengan cepat. Yang pertama, saat kita melakukan apa yang kita katakan pada orang lain. Yang percaya katakan amin. Ada di situ saudara. Saat kita melakukan apa yang kita katakan pada orang lain, itu arti lain dari teladan. Saat saya dan saudara melakukan apa yang kita omongin sama orang, saudara tahu nggak kata shalom itu apa? Kiranya damai Kristus, damai Allah turun atasmu. Kalau orang Kristen, saudara kan tahu kan bunyinya, dan itu kan disautin kan. Kalau kita orang Kristen kan bilang shalom gitu, terus saudara jawab juga kan shalom. Itu berarti saudara memberkati orang itu dengan damai sejahtera Allah gitu loh. Saudara mendoakan the best for them gitu. Dan shalom itu kalau dalam bahasanya ada, saya ingat beberapa orang karismatik itu memang ada saudara, terjemahan shalom itu bukan cuma damai, berkat Tuhan turun atasmu, kebaikan Tuhan turun atasmu gitu loh saudara. Tapi are you sure? Waktu saudara ngomong damai buat orang lain, hati saudara juga memberkati dia. That's the problem. Jangan-jangan saudara shalom cuma mukanya doang. Makanya saya bilang firman ini keras dan firman ini berat. Karena what you say mean what you do. Apa yang saudara omongin itu yang saudara lakukan. What you say is the same with everything in your heart gitu. Saudara ngomong dari hati saudara. Makanya kan Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, dan kasihilah sesamamu manusia seperti Tuhan tuh mau ngomong gitu loh. Kalau kamu sayang dirimu sendiri, you have to love others. Kayak saudara mengasihi diri sendiri. Mana mungkin saudara bohongi diri sendiri? Ada 2 pribadi yang tidak bisa dibohongi, Tuhan dan diri saudara. Saudara bisa bohong sama orang tua, saudara bisa bohong sama gembala saudara, saudara bisa bohong sama sahabat saudara, saudara bisa bohong sama siapapun, tapi saudara nggak bisa bohong sama Tuhan, saudara nggak bisa bohong sama diri sendiri.
Dan Tuhan ajarkan ternyata Titus, dalam surat Titus ini diajarkan bahwa ayo gravity, kapan kita jadi magnet buat orang lain? Saat kita melakukan apa yang kita katakan pada orang lain. Kalau biru ya biru aja Bapak Ibu. Tapi akhirnya saudara, orang-orang yang jujur, orang-orang yang apa adanya, itu banyak dijauhi orang di akhir zaman. Betul kan? Saya nggak ngomong dunia politik, that's why saya bilang. Untuk jadi, saya tidak melarang orang Kristen atau saudara, bukan pendeta ya, bukan pendeta. Saya tidak melarang kalau saudara sebagai seorang bangsawan, maksudnya seorang yang nasionalismenya tinggi dan bilang Bu Nik, saya terpanggil untuk jadi politikus, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi terapkan satu hal, politikus itu sangat rentan dengan apa yang diomong itu beda dengan apa yang dilakukan. Nah kalau saudara bisa menerapkan ini nggak apa-apa saudara, itu bagus. Kalau ada orang-orang Kristen yang duduk di pemerintahan betapa indahnya gitu. Tapi saudara mesti jadi orang yang apa yang saudara omongkan itu sama dengan apa yang saudara lakukan. Apa yang saudara katakan sama orang lain itu sesuai dengan apa yang ada di hati saudara gitu. Saya mau tanya sama saudara, tahu nggak saudara kalau ada orang yang nggak tulus sama kita, krosong nggak? Nah saya pakai bahasa Jawa nih, saudara berasa nggak? Itu yang membuat saya dan saudara sekarang semakin mengerti. Makanya saya tahu bahwa orang-orang yang jujur ini circle-nya makin kecil nih. Orang-orang, saudara sadar nggak? Semakin kita dewasa, teman kita semakin sedikit. Betul nggak? Loh bukan, saya nggak boleh, kita kan harus ramah. Saudara, ini Alkitab bukan bilang saudara nggak ramah, silakan saudara harus baik sama semua orang. Tapi kita tidak boleh mengharapkan ini loh, kita harus tulus, apa yang kita omongin sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita ngomong A sama orang ini tuh benar dalam hati kita A gitu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Tapi kita nemukan orang di zaman ini yang kayak gitu udah gak banyak gitu. Saya sadari itu. Sekarang saya ada dalam circle gitu, saya lihat iya, makin kesini makin dikit, makin kesini makin dikit gitu. Bukan eksklusif enggak. Saya tetap menganggap orang-orang semua adalah kita saudara seiman gitu. Tapi untuk circle saudara itu kita nggak bisa sangkal gitu. Oh dia ini tipikal orang yang ngomong A ya A, B ya B gitu. Berapa banyak saudara ngomong A tapi dalamnya B, itu nggak boleh, itu yang Tuhan nggak mau. Jadi kapan kita jadi magnet buat orang lain? Sudah tahu saya sangat diberkati sekali dengan Mother Teresa. Even though dia bukan orang karismatik, even though dia bukan orang Protestan gitu. Tapi saya diberkati. Dia melakukan, sudah tahu, dia lewat aja, saya tuh selalu cari kisah dia gitu, kesaksian-kesaksian orang-orang tentang dia. Loh bu kok nggak saksi tentang Kristus? Saudara kalau Kristus, saudara nggak perlu diceritain dan saudara nggak tahu, itu aneh. Bu khotbah kan harus Kristosentris, iya nanti kita akan bahas Kristus. Tapi kita lihat nengok sebentar gitu, ada manusia-manusia yang Tuhan pakai untuk jadi magnet buat orang lain. Sudah tahu India itu kumuh, India itu kotor. Saya belum pernah ke India, tapi saya punya banyak teman India, Bapak Ibu, saudara-saudara. Salah satunya ada teman saya cerita, karena saya itu teman saya yang India ini takut sama butterfly, dia takut sama kupu. Dia rasa kupu itu binatang yang paling menakutkan. Jadi kalau kupu masuk di kamar, waktu itu kami tinggal di hostel gitu ya. Masuk di kamar saya dan dia beda. Jadi kalau saya main ke kamarnya, kamar kita cuma seberangan gitu, sebelahan gitu. Jadi saya main ke kamarnya, kadang dia main ke kamar saya gitu. Nah pas saya main ke kamar dia, jendela dibuka supaya dingin gitu. Wah itu ada kupu masuk. Gitu. Kupu masuk, dia itu histeris sampai saya kaget gitu. Dia benar-benar kaget, setakut itu loh. Saya pikir, berarti dia ini lebih takut melihat kupu daripada melihat penjahat. Dia takut sekali, dia bilang, oh no, kayak dia langsung ngambil, dia naik ke tempat tidur, dia tutup pakai selimut. Saya bilang, takut itu ya. Tunggu, saya usir keluar, saya usir gitu. Tapi dia tahu juga kalau saya paling jijik, bahasa saya, paling jijik, paling ngeri kalau ada kecoa gitu. Karena saya rasa kecoa itu jorok. Suami saya bilang, non kamu jangan fobia gitu. Saya bukan fobia. Ada satu masa ya, saudara-saudara, saya udah rasa geli sama kecoa karena kecoa kan tempatnya di tempat-tempat kotor gitu. Nah, tapi daya tahan kecoa ini kok tinggi banget ya. Dia bisa hidup tanpa kepala ya.
heboh gitu. Saya bilang udah paling jorok, udah paling tahan lagi gitu ya. Nah itu nggak tahu dia keluar dari mana, tapi saya tahu dari toilet. Dan karena saya takut, ternyata hewan tahu kalau kita takut. Saya waktu itu takut, dia terbang gitu loh. Toilet yang dia terbang itu nempel di dahi saya. Saudara udah ketawain, harusnya saudara sedih dong, ya kan? Nempel di dahi saya dia nggak kena, saya buang gitu ya. Saya lari, saya bilang, semenjak saat itu, setiap saya melihat kecoa, saya bilang ini binatang yang paling kotor sedunia ini, mungkin mau terbang lagi gitu ya. Nah suami saya bilang, "Non, nggak boleh kayak gitu." Pernah suatu saat di rumah, saya coba kalahkan fobia itu. Pernah di rumah, "Non, nggak boleh kamu takut." "Oh iya, saya nggak takut." "Kamu kan khotbah bilang jangan takut, jangan takut." "Ayo," suami saya bilang, "praktekkan." "Iya ya, apa yang saya omong masih saya lakukan." Ada kecoa, saya biasanya manggil anak saya, "Noni, Noni," gitu ya, sambil saya bawa sapu atau apa aja gitu ya. Kali ini saya nggak panggil, anak saya masih di kamar. Saya akan hadapi sendiri bersama Tuhan gitu ya. Saudara, saya nggak tahu kayak apa gitu ya. Saya ambil itu, saya bukan sapu, ambil apa ya bahasanya untuk bersihin Penebas. Oke lah, penebah, kebas, whatever ya. Enak lah bahasa Surabaya itu penebah ya saudara. Itu saya kali ini harus kena. Saudara, saya kejar-kejar nggak kena. Saya tunggu Tuhan, saya nggak akan teriak. Kali ini harus saya menang. Terakhir saudara, oh iya ya, bukannya ada ayat kita kalahkan, ada lagu kita injak musuh kita. Nggak kena di atas, saya tunggu dia di bawah. Dia benar saudara, merayap. Kayaknya kok mendekati saya kejar, bukan dia ngejar saya kejar dalam nama Yesus. Saya injek sekencang itu loh saudara, sampai penyet gitu ya. Harusnya dukung, jangan bilang kasihan gitu ya. Di hari pertama itu saya kalahkan kecoa. Di hari itu saya rasa menang. Saya tidak takut lagi. Sekarang kalau ada kecoa, ada gelinya dikit, tapi saya sudah tidak pernah berpikir dia akan hinggap di saya. Artinya gini loh saudara, tidak gampang sebenarnya mempraktekkan omongan yang kita omong ke orang lain. Nggak gampang, tidak segampang itu. Bilang kanan kiri, nggak segampang itu. Tapi percayakah saudara bahwa Allah Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk melakukannya? Percaya kata amin? Yang percaya Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan apa yang kita katakan pada orang lain. Yang percaya katakan amin. Paling gampang gini loh. Ternyata ayat yang bilang gini, saya pernah khotbahkan ini di Lighthouse kalau nggak salah. Saya pernah bilang ada ayat yang saudara dan saya nggak pernah lupa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Saudara tahu nggak? Saudara sadar nggak? Ayat ini nggak salah, cuman ayat ini sama kayak seorang bapak ngomong sama anaknya. Sampai sekarang saya nggak bisa naik sepeda, karena papa saya bilang sama saya, perempuan itu nggak usah kemana-mana, itu tugas laki untuk nganter. Saya sepeda nggak bisa, mobil nabrak. Iya, saya diajarin mobil sama suami saya. Suami saya bilang nyalain lampu sign ini. Saya bingung gitu loh, antara konsentrasi depan, anak saya ngegas juga gitu loh. Waktu saya gas, suami saya bilang, ini sign-nya jangan lupa sign, nanti kalau ada orang. Saya bingung sign yang mana, saya bingung ini, akhirnya nabrak pohon. Ya kan, saya bilang aduh, pesan buat saudara, lebih baik kita les daripada diajar. Kenapa saudara? Kita bingung gitu loh. Nah, saudara, ayat itu ternyata kayak seorang bapak bilang sama anaknya, nah, gak apa-apa, naik sepeda, bisa kok, bisa, gampang, kamu gak jatuh, jatuh juga. Gak sakit kok, kalaupun jatuh gak sakit, siapa yang bilang sakit? Tuhan sebenarnya mau ngomong itu sama saudara. Loh berarti Tuhan bohong? Enggak. Untuk orang dunia, memang pencobaan yang dialami itu kelihatannya kayak gitu Bapak Ibu. Tapi bagi kita orang Kristen, saudara sadar nggak sadar, pencobaan yang kita alami itu lebih dari kekuatan kita. Tapi kenapa kok kita kayak nyantai aja? Siapa bilang Bu nyantai, saya jatuh bangun. Tapi masih hidup kan sampai sekarang. Tapi masih bisa melewati kan sampai sekarang.
Kenapa? Ada Roh Kudus dalam kita. That's make the difference. Itu yang membuat berbeda antara saya dan saudara dengan orang dunia. Orang dunia bisa bunuh diri, tapi kita menghadapi ujian, menghadapi masalah, harusnya tidak. Loh, kalau orang Kristen bunuh diri, ya dia bukan orang yang diselamatkan, gitu aja. Karena nggak mungkin orang Kristen bunuh diri. Sedih sekali di Jakarta, banyak sekali peristiwa-peristiwa anak lompat dari apartemen, lompat dari mall gitu. Ada berapa mall di Jakarta itu jadi langganan orang bunuh diri gitu. Dan saya sedih, terakhir-terakhir tahun 2018 atau 19 atau tahun 2020 waktu pandemi, itu saya baca berita yang bunuh diri namanya Kristen semua. Saya harap saudara di sini gak punya pikiran pendek ya. Saya ulang, kapan kita jadi magnet? Saat kita melakukan apa yang kita katakan pada orang lain. Supaya saudara gak lupa, sama-sama kita bilang, kita melakukan apa yang kita katakan pada orang lain. 1, 2, 3. Kita melakukan apa yang kita katakan pada. Oke, itu teladan. Yang kedua, kapan kita jadi magnet? Saat firman Tuhan tidak hanya diberitakan lewat kata-kata saja, tetapi lewat kehidupan sehari-hari. Saya ulang, saat firman Tuhan tidak hanya diberitakan lewat kata-kata, tetapi lewat kehidupan sehari-hari. Yuk sama-sama kita ulang. Saat firman Tuhan diberitakan tidak hanya dari kata-kata saja, tetapi lewat kehidupan. Itu yang gak gampang. Ngomong gampang, melakukan paling gampang. Waktu saudara bilang ngampuni, saudara, yang tahu kita benar-benar ngampuni itu cuman kita dan Tuhan. Orang itu nggak tahu. Kita ngomong sama suami kita gitu. Saudara, sini yang udah menikah katakan amin. Yang menikah ngaku ya. Oke, yang belum menikah katakan amin. Loh, aminnya kok pelan? Saudara, gak usah malu, saudara. Ada yang disenggol. Nah, saudara, bagi yang udah menikah, saya bulan Juni kemarin merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-22. Cile gitu ya, belum 25 aja pamer, enggak pamer. Tapi tidak segampang itu ternyata ya. 22 tahun menikah. Saya punya satu pengalaman, saudara. Saya dan suami, nanti saudara boleh tanya suami saya, ini jujur, kita nggak pernah diem-dieman. Jadi kayak istilah, kita berdebat sengit, pernah nggak? Pernah, sering. Berdebat, kadang kita, ini aneh, waktu kami di Jakarta, itu banyak sekali perdebatan kita ini soal teologi gitu. Kok bisa ini jujur iya. Kita beda prinsip, nggak bisa dong, nggak bisa kalau keselamatan kayak gitu, nggak bisa dong gitu. Kita ngomong nimbrung lagi anak saya lama sekolah di Logos. Logos tuh Andika, Andika ya. Dia bilang nggak bisa, papa mama maksudnya nggak gitu, sudah nih jangan ikut-ikut. Nih kita 3 orang sampai kita bilang tetangga kita ini dengar nggak ya? Ini udah jam 11 lebih. Udah kita selesaikan, besok aja kita lanjut. Tapi apakah setelah itu kita diam-diaman? Enggak. Kita boleh beda doktrin gitu loh. Sampai akhirnya kita sama gitu. Saya tetap tanya, kenapa kamu punya pikiran begini tentang keselamatan? Ya kamu kenapa punya pikiran begini tentang Roh Kudus gitu loh. Jadi kita sama gitu. Tapi dalam pengalaman 22 tahun menikah, ada perdebatan lain. 5 tahun pertama pernikahan. Itu gak apa-apa sih kalau direkam, saudara. Suami saya pernah bilang, saya salah pilih istri. Nah saya juga bilang dalam hati, saya salah pilih suami. 5 tahun pernikahan. Kita 2 kepala, 2 budaya yang berbeda. Waktu saya pertama kali datang ke rumah mertua saya panggil mama. Sejak pacaran saya udah panggil mama gitu. Ya pacaran yang saudara yakin bahwa sudah menuju ke pernikahan gitu ya. Jangan semua orang saudara panggil mama gitu. Nah itu saya kaget, ditawarin makan, saya pikir saya dari Jawa gitu loh. Dia bilang, unik, makan. Saya sementara berpikir, ini saya disuruh makan atau dia nggak mau saya makan? Kok nada suaranya agak tinggi gitu. Kalau orang Jawa bilang, ayo, nggak makan ya. Unik, makan, cepat.
Saya bilang, oke, berarti saya disuruh makan cepat-cepat. Ayo makan. Orang nggak usah ketawa, ini beneran. Kalau saya menikah gitu ya, ada budaya-budaya yang bikin saya pusing gitu ya. Kalau papa saya beda, papa mertua saya. Papa mertua saya deketin papa mertua saya. Unik, ikut papa. Oh iya, saya ikut. Papa saya suka mandiin ayam. Saya bilang, aduh, jangan-jangan saya suruh mandiin ayam. Betul, saudara. Saudara jangan ketawa lagi, ya. Harusnya saudara sedih gitu ya. Papa mertua saya bilang, unik, bisa mandiin ayam. Papa saya bilang, papa saya juga suka pelihara ayam. Berarti unik bantuin mandiin? Enggak sih, mau coba mandiin? Enggak. Dalam hati ini mertua, saya seumur-umur gak pernah mandiin ayam. Nggak bisa sih pak, harusnya bisa. Dalam hati, gua nikahin anak lu, disuruh mandiin ayam gitu ya. Terus dia bercanda, enggak, papa bercanda. Duh, untung ini bercanda. Dia suka bercanda. Kalau mama mertua saya bercandanya lain gitu saudara. Tapi yang saya tahu bahwa kayaknya serius mulu. Suami saya ngerti, enggak itu mama bercanda. Oh ini bercanda, oh ini serius gitu loh saudara. Saya mesti tanya ulang, ini bercanda serius? Oh bercanda, oke bercanda gitu. Nah saudara, ternyata dengan berjalannya waktu 22 tahun saya mempelajari gitu. Oh ternyata waktu orang mertua saya nawarin makan, itu dia tulus nawarin dan pengen saya makan. Nah sekarang saya udah gak kaget gitu. Mau dengar siapapun saudara suara menggelegar, suara tinggi, malah kadang saya bingung. Yang benar-benar marah saya pikir ini bercanda gitu. Jadi waktu orang benar-benar ini bercanda atau marah gitu. Karena saya udah terbiasa. Jadi saudara mau suara keras, jadi saya coba terima gitu. Nah intinya gini loh, saat firman Tuhan tidak hanya diberitakan lewat kata-kata saja, tapi lewat kehidupan sehari-hari, itu jadi berkat. Salah satu contoh adalah Mother Teresa. Saudara, yang ditangani itu luka orang-orang, anak-anak kecil India itu lukanya itu yang basah, luka yang bau. Dia nggak jijik loh, dia memberikan hidupnya. Karena dia terapkan bahwa kita harus mengasihi sesama gitu. Ada satu kutipan kalimat dia yang saya diberkati. Kamu mau pingin dunia damai. Kita kan selalu, saya ingin mendamaikan dunia. Nah, ya sok-sokan. Saya ingin dunia damai. Saya menerapkan peace of the world. Gayanya. Tahu nggak Mother Teresa bilang apa? Kalau kamu pengen mendamaikan dunia, pulang dan cintai keluargamu. Dunia damai. Segampang itu loh. Pulang, cintai keluargamu. Karena dia tahu banyak anak-anak yang terlantar, sedangkan orang tuanya aja jijik untuk bersihin lukanya gitu. Yuk, firman Tuhan tidak hanya diberitakan lewat kata-kata, tapi lewat kehidupan sehari-hari. Saudara dan saya, kita nggak sempurna, tapi mari yang mau belajar dengan rendah hati mulai hari ini. Setiap firman yang kita dengar, kita baca. Ataupun kalau kita udah nyampein firman, ataupun kita ngomong ke anak kita, ngajari firman, kita ngomong ke anak sekolah minggu, ke anak youth, ke sesama kita, dewasa muda. Tuhan mau jangan cuma ngomong, mari kita sama-sama belajar melakukan. Yang mau sama-sama melakukan katakan amin. Itu saudara ngampuni, itu benar-benar keluar dari dalam hati saudara. Saudara ngampuni orang itu. Amin. Bilang kanan kiri, ampuni semua orang. Amin. Nah saudara, pernah satu masa dalam pernikahan kami gitu ya, yang saya bilang saya nggak pernah ngediemin gitu. 5 tahun pertama, sekalipun kita berdebat sengit di 5 tahun pertama pernikahan, saya nggak pernah pindah kamar, saya nggak pernah tidur satu ngadep utara, satu ngadep selatan, satu timur, satu barat, nggak pernah. 2 tahun tidak pernah. Jadi kalau ada saudara-saudara di sini yang sudah menikah, masih ngadep kanan kiri, atau sampai detik ini saudara masih pindah kamar, dan kalau marah masih pulang ke rumah orang tua, kayak lagu pulangkan saja, bertobatlah. Nah itu yang amin, jangan-jangan yang suka pulang, enggak ya? Nah, dan bukan cuman wanita, istri yang pulang ke rumah orang tuanya, Bu. Saya suami, saya pulang, saya diusir istri.
pulang kamu, ya saya pulang Bu. Loh jangan dong, jangan yang suaminya pulang, ya kan. Jadi mari firman Tuhan tidak hanya diberitakan lewat kata-kata, tetapi lewat kehidupan sehari-hari. Saudara, firman ini kelihatan kayak gampang, susah sekali. Gak usah lah saudara ngomong 10 hukum. 1 Korintus 13 masih ingat? Kasih itu lagunya Om Isak loh. Kalau ada yang menikah kan pasti lagu itu tuh. Kasih apa? Kasih lemah lembut, Kasih memaafkan, kasih itu murah hati. kasihmu. Saya sekarang ngerti kenapa Om Isak Cleo Lewi Santoso almarhum salah satu fans beratnya Om Isak saya. Dulu saya nggak ngerti, ini nggak ada lagu lain ya Om Isak nih ya. Kalau pernikahan kasih pasti murah hati. Ternyata saya ngerti waktu memasuki pernikahan 1 Korintus 13 itu yang paling susah dilakukan. Murah hati, suami pelit, sabar apalagi dibilang. Belum lagi Galatia 5 ayat 22. Buah roh, udahlah Bu, udah. Saya pokoknya jadi pohon aja, berbuah apa enggak terserah. Ngadepin pasangan yang apa buah roh, kasih, sukacita. Aduh kasih Bu, aduh. Dikasih kepala minta. Saudara, saya tahu itu nggak gampang, tapi saya serukan kepada saudara. Di akhir zaman ini salah satu yang setan terapkan itu membuat saya dan saudara orang dalam rumah dulu itu yang jadi tantangan terberat kita. Saya ulang, di akhir zaman itu ternyata bukan orang dari luaran sana saudara. Orang yang di dalam rumah ini yang jadi tantangan terbesar. Saya nggak mau bilang musuh, tantangan terbesar diri kita. Siapa aja yang dalam rumah? Oh Bu, iya memang betul. Orang dalam rumah adalah mertua saya. Tepat yang Ibu katakan. Loh enggak saudara, bukan. Ya, bukan itu. Mari kita melakukan firman Tuhan, dipraktekkan. Yang ketiga, last but not least, terakhir. Ternyata kapan kita jadi magnet buat orang lain? Saat kita berpusat pada Kristus. Sama-sama katakan berpusat pada Kristus. Saya ulang, berpusat pada Kristus. Sama-sama. Bilang kanan kiri, kamu harus berpusat pada Kristus. Artinya apa? Berpusat pada Kristus itu hidup menyenangkan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Saya ulang, menyenangkan Allah, berkat bagi sesama. Ini sama kayak Matius 22, 37 sampai 39. Kasihlah Allah, kasih sesama. Jadi itu berpusat pada Kristus. Itu kristosentris, bukan cuma khotbahnya aja kristosentris, tapi kehidupan kita kristosentris, Bapak Ibu. Ternyata berpusat pada Kristus gini loh Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, tidak segampang itu. Fokus kita itu sudah ke sana kemari sekarang ini. Fokus kita ke sana kemari. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, betulkah Bapak Ibu ingin menyenangkan Allah? Tahu nggak? Allah menciptakan manusia itu cuma dengan 2 tujuan. Kalau saya rangkumkan, Allah menciptakan manusia itu dengan 2 tujuan. Yang pertama, Allah ingin kita menikmati Allah. Sama-sama katakan menikmati Allah. Menikmati Allah itu kasihnya, kebenarannya, kemuliaan, semuanya, kekudusannya, gitu ya. Saya senang ada orang yang bilang gini, saya baru pulang dari Batu minggu lalu. Saudara mesti ke sana. Saya tidak lagi di endorse siapapun, tapi ternyata waktu kita ke kebun bunga, saya ke kebun bunga Pikok. Saya yang PR atau yang saya pengen belum kesampaian itu ke kebun bunga Matahari. Jadi kalau saudara cuma ke mall, saudara di Jakarta, di Surabaya aja keliling mall sebanyak ini gitu. Tapi kalau di Batu, kalau cuma nge-mall, aduh, di Batu itu kuliner, yang kedua saudara melihat alam gitu. Saya ke kebun bunga itu saya bilang iya ya, makanya ada orang hamba Tuhan bilang gini, kalau kamu lihat bunga ini indah, apalagi penciptanya. Saya bilang iya ya, saya ngerti. Saya bisa lihat ada kunang-kunang, ih Tuhan kok bisa mikirin ya. Dulu saudara, waktu itu di Tretes, di Prigen itu masih banyak kunang-kunang. Zaman sekarang,
kuning-kuning yang ada sih. Gak ada kunang-kunang, saudara. Kenapa? Kunang-kunang itu ternyata akan banyak habitatnya di tempat yang udaranya terbersih. Berarti udah banyak polusi. Gitu. Nah, saudara, kalau berpusat pada Kristus, Allah menciptakan kita dengan dua tujuan. Satu, menikmati Allah. Yang kedua, memuliakan Allah. Jadi kalau saudara berpusat pada Kristus, hidup saudara ini memuliakan Allah dengan cara menyenangkan hati Allah. Saudara kan tahu sih apa kesenangan gitu, kesenangan saudara masing-masing. Gak usah ngomong suami istri. Di sini kan tahu gitu loh. Siapa di sini penyuka warna biru? Katakan ya. Gak apa-apa, perempuan suka biru, saya suka biru. Gitu. Sampai semua sandal jepit saya biru-biru. Untuk gigi saya nggak saya blau. Blau itu yang untuk gondokan tuh. Gitu. Ada saudara yang suka merah, semua merah, rambut merah, gigi merah, merah semua. Saudara nggak apa-apa gitu. Berpusat pada Kristus, saudara kan tahu kesukaan masing-masing. Saudara tahu sebenarnya Allah suka nggak suka. Bu, saya tahu dari mana? Firman. Sama nubuatan ya Bu. Nggak apa-apa saudara. Saya tidak menentang orang yang bernubuat gitu. Saya masih percaya karena firman Tuhan dalam perjanjian baru katakan ada orang yang punya karunia nabi. Saya percaya bukan nubuat tapi nubuat. Cara ngetesnya itu nubuat apa nubuat, saudara cek di Alkitab gitu. Kalau yang dia omong kamu bulan ini harus main judi, sudah nggak usah dipercaya sih, nggak usah dipercaya. Nggak tahu ini pendetanya suka togel atau apa saya nggak tahu. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan, dia ngundang seorang hamba Tuhan datang ke gerejanya, Jawa Timur juga, saya nggak perlu sebutin gerejanya, Jawa Timur. Anaknya yang rekomendasiin gitu loh, anaknya bilang, Pak, ini loh hamba Tuhan dipakai Tuhan sekarang gitu loh, dia punya karunia nubuat, undang. Oh iya, ya udah, namanya anak laki ya udah, diundang lagi. Setelah selesai khotbah didoain one by one gitu jemaatnya, termasuk sang anak ini duduk juga di situ. Nah ini pendeta kan nggak tahu itu anaknya gitu. Doain. Kamu ini sungguhan. Kamu akan menikah dan punya keturunan yang diberkati Tuhan. Udah selesai. Setelah dia pulang, ini anak cerita sama papanya. Pak, tadi aku didoain. Oh ya? Kamu doain apa? Masa aku didoain kamu akan menikah? Kan aku udah punya anak. Jangan ketawa sih. Saya di situ diceritain kesaksian itu saya sedih. Tahu nggak papanya? Papanya masih sabar. Dia bilang gini, Nyoh, papa kan udah bilang, mulai hari ini jangan pernah undang dia lagi. Kalau dia ini ngomong ke lu ngaku sama papa. Kalau jemaat lain yang pikirannya sungguh pendek aja gitu. Hah? Aku udah nikah, suruh nikah lagi. Puji Tuhan, jadinya gitu. Sudah jangan ya. Mari mulai hari ini kita semua belajar bahwa bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara pengen tahu apa yang menyenangkan Tuhan, baca Alkitab. Sama-sama katakan baca Alkitab. Baca Alkitab. Di gereja kami di Jakarta, gembala kami menerapkan bahwa kita semua hamba Tuhan jemaat harus membaca 5 pasal sehari. Gitu. 5 pasal sehari. Hari ini kita udah sampai di Yohanes, Injil Yohanes. Itu akan terulang terus, wajib dan harus kasih laporan. Dalam 5 pasal itu ayat mana yang menguatkan kita? Bahasa saya tuh ayat mana yang jadi ayat mas kita gitu. Itu wajib pelayan Tuhan. Bahkan ada, nggak tahu itu hamba Tuhan atau karena saya belum gabung gitu ya, belum ada di situ. Gara-gara suruh baca ayat, dia keluar dari gereja. Karena dia bilang, maksudnya dia keberatan, terlalu banyak ayat yang dibaca gitu. Nah saudara kalau pengen menyenangkan Tuhan, saya senang lagunya anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Udah itu. Sudah lakukan? Oke. Gak usah ngaku, gak apa-apa. Sudah ngaku dalam hati. Jadi bagaimana kita jadi magnet buat orang lain, berpusat pada Kristus, hidup menyenangkan Allah dan jadi berkat bagi sesama. Saudara, saya ulang lagi, gimana saudara tahu menyenangkan Allah? Itu
baca Alkitab. Apa yang Alkitab katakan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Gimana saudara tahu bahwa menyenangkan Allah itu kayak apa? Saudara nggak baca Alkitab gitu. Saya boleh nggak ya main Bitcoin? Nah, kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara hun-hun, orang Chinese bilang. Hun-hun itu pusing-pusing, bingung-bingung gitu loh. Kayak habis orang hantam terus hun-hun, saudara, geleang gitu loh. Nah kalau saudara pingin tahu, Tuhan boleh nggak saya main Bitcoin? Saudara, Bitcoin ini sebenarnya judi apa enggak? Iya, judi. Ya berarti kalau saudara udah tahu itu, atau saudara bilang, Bu, ada loh orang yang mau transfer saya. Dia cuma pinjem rekening saya. Dia mau transfer nggak banyak, Bu, cuma 500 miliar. Nanti saya katanya boleh pakai yang 10% aja. Gak apa-apa, Bu, 5%-nya saya taruh di gereja. Sudah tahu itu kegiatan apa? Itu money laundry. Kalau sudah nggak baca firman, oh enggak, betapa baiknya ini adalah berkat yang Tuhan pakai, Tuhan kasih untuk saya. Coba kasih tahu saudara, apakah setan bisa memberikan? Saya tanya, apakah setan bisa memberi apa yang saudara pengen? Apakah setan bisa menaikkan jabatan saudara? Apakah setan bisa memberikan wanita atau pria yang saudara ingini? Nah, kalau saudara tahu semua bisa, saudara mesti peka. Ini Tuhan atau ini dari setan? Caranya apa? Baca Alkitab. Oh, banyak orang Kristen mau shortcut. Jalan tol bagus, saudara. Kalau saudara Kristen pilih jalan tol, saudara salah alamat. Tuhan bilang jalan yang Tuhan mau kita lewati itu jalan yang sempit, jalan yang susah, bukan jalan yang lebar. Dan Tuhan mau saya dan saudara ada di track yang benar. Banyak orang Kristen nggak mau baca Alkitab, shortcut aja. Ini dari Tuhan, ini berkat nggak ya? Saya mau dinaikkan jabatan nih. Tapi Minggu dibilang, pokoknya Sabtu Minggu kamu harus tetap masuk ya. Kamu Senin Selasa libur nggak apa-apa, 2 hari libur. Tapi Sabtu Minggu kamu tetap masuk di kantor. Gajimu naik 2 kali lipat, men. Gajimu sekarang 25 juta. Gimana? Belum sama fasilitas. Dan saudara bilang, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Siapa yang ngomong? Ayat firman Tuhan bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Saudara gegara uang, saudara sama sekali nggak ibadah loh setahun itu. Enggak, Bu, saya ibadah online dulu. Saya bukannya ada ayat jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan bersama gitu. Saudara berpusat pada Kristus. Saudara pikir ayatnya kayaknya gampang ya. Titus ini kayaknya gampang menjadi magnet. Susah sekali, saudara. Sekarang saya mau tanya sama saudara, karena saya udah tanya di beberapa gereja. Siapa tahu jawaban saudara berbeda gitu. Kalau saudara ada didatengin orang, ini ngomong tentang menyenangkan Allah. Saudara ditawarin orang 500 triliun. Banyak ya Bapak Ibu. Kalau dimasukkan ke bank, deposit, bunganya berapa sekarang? Ya, deposit ya. 500 triliun itu banyak loh. 1 triliun itu 1000 miliar. Saudara mau beli apa aja? Saudara keliling dunia sampai mati masih ada uangnya. Sedangkan orang terkaya di dunia kayaknya belum nyampe dari 500 triliun. 500 triliun ini sungguhan ya ada orang datang sama saudara. Mau nggak cash 500 triliun atau saya transfer? Atau kamu bentuk cek apapun yang kamu mau. Detik ini saya kasih kamu. Tapi di detik kamu terima uang itu atau cek atau apapun, kamu tidak boleh lagi kenal Tuhan Yesus. 500 triliun atau sekali Yesus tetap Yesus. Kalau Yesus tetap Yesus. Kayaknya kok arah sebelah kiri saya nih. Oh, terlalu sedikit ya. Nggak suka ya. Apa sih cuma 500 triliun? Oke lah. 2 biliun. Sekali Yesus tetap Yesus. Sudah tahu itu yang ditawarkan setan kepada Tuhan Yesus. Semua
semua keindahan dunia ini termasuk uang. Semua itu bukan cuma biliun, semua. Kamu bisa dapetin semua, saya kasih ke kamu, sembah saya. Saya khotbah kemarin di Batu, saya bilang, ibu-ibu wanita pasti nggak nolak batu safir yang harganya 1,4 triliun. Batu safir terbesar sekarang ini 1,4 triliun. Batu safir itu warna biru, karena saya suka biru, batu juga biru, itu bagus banget. 1,4 triliun, itu nggak ada apa-apanya. Setan bilang, Yesus ditawarin semua, mau batu safir 1,4 triliun, mau uang seluruh dunia ini kamu ambil aja, kamu sembah saya. Yesus nolak. Kalau saya dan saudara, kapan-kapan ajak saudara satu kumpulan ini, kalau ada pameran berlian, pergi sama-sama dan saudara lihat baik-baik, mengkilatnya, indahnya. Saya baru tahu berlian itu kalau masih ngeluarin warna yang pelangi itu palsu. Tapi kalau dia bening, kinclong, putih, mengkilat, tidak ada warna bias, itu berlian mahal banget. Mutiara, kenapa saya tahu? Kita perempuan, saudara. Saya tanya gitu sama orang-orang yang ahli. Mutiara, saudara mau tahu? Mutiara yang asli, yang besar tapi asli, itu pasti ada cacatnya. Sama-sama katakan cacatnya. Kalau saudara lihat mulus sekali, itu palsu. Berlian mutiara harus saudara gigit, dia nggak bisa retak. Dan waktu dilemparin, itu mantulnya beda, tidak seringan itu, bunyinya juga nggak kayak gitu. Saya tahu salah sedikit potong berlian, itu keratnya langsung beda, langsung murah. Dan itu yang saya tawarkan. Kalau saudara datang di pameran perhiasan, dan kalau saudara belajar kebenaran firman, oh ini yang saya tawarkan. Saudara megang berlian di tangan, yang miliaran ada di tangan, itu sama pegang mangkoknya soto Lamongan. Itu beda banget, Pak, beda banget. Makanya saya bilang, berpusat pada Kristus gak segampang. Kristus menjadi teladan sempurna Paulus. Saya ulang, Kristus jadi teladan sempurna Paulus. Paulus jadi teladan sempurna buat Titus. Dan Titus harus jadi teladan sempurna buat jemaatnya. Dan sekarang saya dan saudara, kita lagi dengar firman. Tuhan mau kita jadi magnet buat orang lain. Kita jadi teladan buat orang lain. Yang mau dengan rendah hati katakan amin. Bilang kanan kiri, Tuhan kita kasih tugas. Kita harus jadi teladan buat orang lain. Bilang, kasih tahu kanan kiri. Amin. Amin. Bapak Ibu atau saudara-saudara, jangan lagi kita dengar ada anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang KDRT. No. Jangan lagi saya dengar ada orang Kristen yang melakukan banyak hal yang menentang negara. Jangan. Jadi mulai hari ini jadilah teladan. Pertama di rumah dulu, setelah itu di lingkungan kita, setelah itu banyak orang gak kenal Tuhan bisa ikut Tuhan gara-gara kita. Amin. Amin. Saya ulang, kapan kita jadi magnet? Tuhan mau kalau kita jadi magnet, syaratnya ada 3 dari surat Titus pasal 2 ayat 1-10. Saat kita melakukan apa yang kita katakan pada orang lain, sama-sama katakan, melakukan apa yang kita katakan. 1, 2, 3. Ingat ya, lakukan apa yang saudara bilang. Yang kedua, saat firman Tuhan tidak hanya diberitakan lewat kata-kata, tetapi lewat kehidupan sehari-hari. Sama-sama katakan, saat firman Tuhan tidak hanya diberitakan lewat, tapi lewat kehidupan. Kehidupan kitanya loh. Yang jadi saksi bagi Kristus itu kehidupan kita. Bukan ngomong tok. Sama-sama bilang, jangan ngomong tok. Bilang kanan kiri, ojo ngomong tok. Ya. Yang ketiga terakhir, berpusat pada Kristus. Sama-sama katakan berpusat pada Kristus. Itu artinya hidup menyenangkan Allah, jadi berkat buat sesama. Saya tutup dengan berkat jadi sesama. Saudara, menjadi berkat buat sesama itu gampang-gampang susah dan banyak susahnya untuk orang Kristen.
Kristen. Saya mau kasih tahu saudara, orang-orang non Kristen kalau mau ngomong tulus, mereka lebih tulus dari kita orang Kristen. Sudah tahu, mereka nginjak semut itu loh sedih. Pemain musik silakan maju ke depan. Nginjak semut itu loh sedih. Kita bukan cuma nginjak semut, nginjak orang loh senang. Ada satu hamba Tuhan sharing ke saya. Dia bilang, Nick, kamu tahu nggak? Orang Kristen yang tahu kebenaran firman itu lebih jahat waktu melakukan kejahatan daripada orang dunia yang nggak kenal Tuhan. Di situ saya percaya. Saya ulang, dia ngomong gini, orang Kristen yang tahu firman, waktu dia melakukan kejahatan, dia lebih jahat dari orang dunia yang tidak pernah kenal Tuhan. Sama kayak di Amerika, sudah tahu orang ateis itu lebih gampang diinjili daripada saudara memberitakan firman sama orang yang dari kecil ikut sekolah minggu dan sampai besar badannya masih di gereja, tapi hatinya nggak sama Tuhan. Itu PR untuk akhir zaman. Dan jadinya orang Kristen yang meninggalkan kasih mula-mula, kata kitab Wahyu. Itu jadinya orang Kristen yang kasihnya dingin. Itu orang Kristen dari kecil sekolah minggu, tapi hatinya gak lagi berpusat pada Kristus. Dan dia gak peduli lagi dengan sesama. Mulai hari ini, senangkan Tuhan jadi berkat buat sesama. Amin. Firman Tuhan, tundukkan kepala. Kita akan nyanyikan pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, Saya menyadari semua kesalahan saya dulu, sekarang, bahkan saya tahu I'm not the perfect one. Saya selalu teringat waktu Yesus berkata di kayu salib tetelestai, itu artinya udah selesai, sudah lunas. Dan yang saya tahu dalam sejarah, kata tetelestai itu sama dengan sekarang ini stempel lunas, saudara. Di zaman dulu, tetelestai, zaman dulu orang sudah ada bukti gitu loh, saudara. Bukti bahwa sesuatu itu lunas gitu loh. Dan itu tulisannya tetelestai. Itu kayak sebuah stempel yang tulisannya lunas. Makanya Tuhan bilang itu, saudara. Dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Yesus sepertinya menunjukkan gitu loh, bahwa semua dosa-dosa saat itu kepada orang-orang yang bukan orang Ibrani atau orang Yahudi, yang disebut orang kafir, termasuk orang Yunani gitu ya. Dan beberapa negara itu juga sebagian menggunakan bahasa Yunani. Yesus mau kasih tahu gitu, dosa sebesar apapun lunas, selesai. Dan kita ingat itu malam hari ini, seberapa banyak kejahatan yang kita lakukan. Di kayu salib Tuhan bilang lunas. Kita mulai hari ini, malam hari ini, kita sudah dengar firman. Kapan
Kapan saudara terakhir jadi magnet buat orang lain? Atau jangan-jangan gara-gara kita orang mundur dari Tuhan, orang gak mau lagi kenal Tuhan karena kita jadi stumbling block, kita jadi batu sandungan buat orang lain. Mari malam hari ini kita bertobat. Istri-istri bertobat gitu. Ternyata mungkin gara-gara kita, suami kita sampai sekarang dulu pernah ke gereja. Jangan-jangan gara-gara kita dia udah gak mau lagi ke gereja. Berarti kita jadi batu sandungan buat dia gitu. Jangan-jangan gara-gara kita, mertua kita gak mau ke gereja. Jangan-jangan gara-gara kita, anak kita mundur dari Tuhan karena malu. Jangan-jangan gara-gara kita gitu, orang tua kita pun gak mau kenal Tuhan. Mungkin dia lihat ternyata orang Kristen kayak gini, kayak model-model anak saya gini ya. Sudah belum terlambat malam hari ini untuk kita kembali kepada Tuhan. Belum terlambat untuk kita jadi alat, kita jadi saksi Kristus. Belum terlambat sudah. Mari kita sama-sama bertobat. Mari sama-sama saya dan saudara dengan rendah hati berkata, Lord, it's me. Ini saya Tuhan. Saya selama ini ternyata jadi batu sandungan buat orang lain. Ternyata kehidupan saya sebobrok itu loh. Ternyata kata-kata saya semenyakitkan itu, menyakitkan orang. Sampai dia gak datang lagi ke gereja. Sampai saya dengar terakhir dia tinggalkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan kali ini keras buat saya dan saudara. Yuk kita make up our mind. Kita make up our mind. Kita perbaiki, kita benahi diri. Dan percayalah kalau firman Tuhan ini datang malam hari ini buat saya dan saudara. Don't worry. Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk menjadi berkat buat orang lain. Semua tutup mata. Seberapa banyak di antara saudara yang datang malam hari ini bilang, Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya jadi batu sandungan buat orang lain. Semua tutup mata. Gak usah malu saudara. Gak usah malu. Karena ini urusan personal kita dengan Tuhan. Kalau itu saudara dan saudara katakan, saya memang jadi batu sandungan buat orang lain. Tapi malam hari ini Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Saya mau bertobat. Taruh tangan kiri saudara di dada. Taruh tangan kiri saudara di dada. Seberapa banyak kata-kata kita menyakiti orang tua kita. Seberapa banyak kalimat-kalimat kita menyinggung perasaan anak kita. Seberapa banyak kita membuat anak kita menjadi anak yang punya luka batin. Taruh tangan kiri saudara di dada dan bilang, Lord, I repent. Saya mau bertobat. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Mari yang taruh tangan kiri di dada bersama saya katakan, dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Mari yang taruh tangan kiri di dada dengan rendah hati bangkit berdiri bersama saya. Bangkit berdiri, it's okay. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan.
izinkan hamba-Mu dengan rendah hati berdoa buat setiap kami semua yang datang, termasuk hamba-Mu. Tuhan, hamba berdoa setiap kami yang berdiri di hadapan Tuhan, yang menaruh tangan kami di dada, termasuk hamba-Mu, kami mengakui setiap dosa-dosa kami. Kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang Tuhan telah selamatkan. Kami membaca firman-Mu 2000 lebih tahun yang lalu. Tuhan berkata, tetelestai, semua dosa-dosa kami, kebobrokan, kejahatan hati kami, kejahatan perilaku kami, kebobrokan perbuatan kami, Tuhan telah ampuni. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau sama-sama datang kepada Tuhan dan bertobat. Kami mau jadi magnet buat orang lain. Kami mau jadi saluran berkat buat orang lain. Kami mau jadi berkat buat orang lain. Kami mau hidup kami saat orang melihat kami, orang melihat Kristus ada dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami jadi batu sandungan. Dan setiap kami yang berdiri, tumpangkan tangan Tuhan atas kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, saya dan saudara percayalah, Tuhan telah mengampuni kita. Yesus Kristus telah mengampuni kita, dan mulai hari ini kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan akan memampukan saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk kita menjadi berkat buat orang lain dan menyenangkan Allah. Kita akan kembali berpusat pada Kristus mulai hari ini. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara yang mau belajar melakukan firman dan menjadi berkat buat banyak orang, mari sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai buat tangan kita luar biasa. Silakan.